Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akan coba menjelaskan atau memberikan gambaran tentang penggunaan PLC pada sistem pengaturan lift ya, atau elevator yang biasa kita sebut dengan lift ya. Sebelum mulai, saya akan coba memberikan satu simulasi atau gambaran animasi mengenai elevator atau lift ya. Ini seperti ini kan. Ini untuk misalkan buka pintu ya, proses buka pintu, kemudian di lantai 2 ya. Ini posisinya di dalam lift. Ini menuju ke lantai 2 ya. Ternyata di lantai atas itu ada yang mijit untuk turun ya, sehingga nanti prioritasnya kemungkinan ke atas. Terus ini di sini lantai 4 juga ada. Prioritasnya yang kedua itu yang di lantai 5, berarti kan harus ke lantai 5 dulu, sehingga meskipun lantai 4 membuka pintu tapi aksesnya ke 5 dulu. Karena lantai 4 ininya turun ya. Jadi nanti setelah lantai 5 ke lantai 4, nah seperti itu. Kemudian nanti ini ada dalamnya dipijit lantai terakhir, lantai 1. Bisa di hold ya, dipijit supaya ini ada orang masuk gitu kan. Nah ini salah satu contohnya ya. Baik, jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan sebagai gambaran saja. Kalau tadi di simulasi itu 5 lantai, saya coba untuk yang 3 lantai saja. Di sini ada beberapa note atau catatan ya. Jadi ada yang namanya, misalkan di sini ada car ya. Car itu kalau bisa dibilang kabin ya, kabin untuk barang atau manusia dalam satu lift ya. Ini lorongnya, misalkan ada 3 lantai, lorongnya ada 1, 2, 3, lorongnya harus mencakup 3 lantai ini. Kemudian car ini harus lorong ini harus menyesuaikan dengan kapasitas car atau ukuran car. Jadi sehingga si lorong ini memuat agar si car ini masuk dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 untuk bebas naik turun ya, seperti itu. Kemudian ada menggunakan 2 motor. Yang satu ini motor penggerak carnya atau kabinnya, kemudian ada motor penggerak pintu ya. Kemudian ada tombol panggil di masing-masing lantai. Ini di luar ya, di luar itu ada naik turun misalkan seperti itu kan. Kalau di atas biasanya paling bawah sama paling atas itu biasanya, kalau misalkan bawah itu hanya naik saja, tombol naik. Kemudian yang paling atas hanya tombol turun saja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada indikasi apakah si kabin atau car ini sedang posisinya sedang berhenti. Kalau berhenti berarti naik atau turunnya tidak menyala. Kalau misalkan posisi naiknya itu berarti si carnya itu atau si kabinnya itu sedang beroperasi naik. Kemudian kalau carnya turun, nanti indikasi turunnya indikasinya sama ya, bareng ya. Misalkan yang lantai 1, lantai 2, lantai 3 baru mengindikasikan bahwa kabin ini pada posisi apa. Kemudian ini ada indikasi 7 segmen, ini biasanya 7 segmen yang mengindikasikan posisi di lantai berapa si car atau kabin ini ya. Kemudian biasanya ada yang menggunakan rantai, ada yang menggunakan seling, sehingga si kabin atau si car ini bisa naik turun dengan motor penggerak. Itu gambaran singkat atau diagram untuk, misalkan ini saya misalkan untuk lift 3 lantai. Kemudian apa saja sih yang connection motornya ya? Yang pertama motor.
Jadi sebelum ke connection, saya akan menggambarkan kalau misalkan kita tidak menggunakan PLC tapi menggunakan rangkaian atau komponen-komponen elektronik yang tidak kata kasar terintegrasi. Misalkan saya menggunakan relay, sana relaynya ada 1, 2, 3, 4, kemudian nanti buat tombol dan sebagainya. Berapa banyak relay yang kita butuhkan? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saya tombol dan sebagainya, berapa banyak yang tombol harus masuk ke rangkaian wiring atau kabel-kabel yang dihubungkan ke relay masing-masing relay ini. Itu. Tetapi kalau menggunakan PLC, serumit apapun pengkabelan itu bisa diprogram sehingga tidak terlalu banyak kabel yang diperlukan pada saat pengkabelannya itu ada di dalam PLC. Hanya menggunakan wiring atau pengkabelan yang menggunakan programmer dari PLC tersebut. Itu kenapa keuntungan, salah satu keuntungan PLC itu dalam segi wiring dan segi pengkabelan itu ya. Nih, lanjut ke koneksi power motor. Di sini ada ini ya, motor car dan sebagainya. Ini jadi ada car naik, kabin turun, kabin buka, kabin tutup. Jadi ini ada dua motor yang tadi saya sampaikan. Ini untuk penggerak car atau kabin, ini untuk penggerak pintu kabin. Jadi kalau misalkan untuk penggerak kabin naik turun itu menggunakan forward reverse ya. Jadi bagaimana pengkabelan si motor itu bisa bergerak forward, bagaimana pengkabelan si motor itu bisa bergerak reverse. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya, sebelum karena saya ini tadi membahas PLC dulu, jadi bagaimana nanti sistem pengkabelannya, bagaimana pengkabelan forward, bagaimana pengkabelan reverse ya. Nanti pertemuan minggu depan insyaallah saya akan coba membahasnya. Begitupun juga dengan buka tutup. Jadi bukan sebenarnya tidak perlu menggunakan tadi misalkan buka satu motor, tutup satu motor. Tidak. Tadi ada fungsi motor itu ada forward reverse, jadi sehingga hanya cukup satu motor saja untuk pintu. Kemudian tidak memerlukan dua motor juga untuk kabin naik atau kabin turun, hanya menggunakan satu motor yang fungsinya forward dan reverse ya. Kemudian ini ada di panel kabin atau kabin pengangkut, ada ini buka manual, tutup manual. Kemudian tadi ada 3 lantai sehingga ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nanti kalau misalkan mau ngebuka secara manual ini, misalkan seperti ini, ada orang mau masuk, pintunya mau nutup, kita pijit supaya pintunya masih terbuka. Kemudian ada safety, yang biasanya ada safety di mana pintu itu tidak akan menutup kalau ada yang menghalangi ya. Kemudian safety juga kalau misalkan pintu belum menutup sempurna, motor penggerak naik atau penggerak turun itu tidak akan berjalan. Seperti itu ya safety-nya. Nah, kemudian ini ada flowchart cara kerja elevator. Nah, dari mulai lift dalam keadaan diam, ini posisi awalnya lift dalam keadaan diam. Kemudian ada panggilan dari mana sih, misalkan ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, karena kita saya ibaratkan ini 3 lantai. Kemudian apakah car berada pada lantai tempat panggilan? Kalau iya berarti hanya muka. Kemudian kalau tidak berarti harus menuju dulu kemana lantai di panggilan tersebut berada, gitu kan ya. Ini kalau tidak berarti elevator ke arah gerakannya berarti ke lantai yang didapat panggilan. Nah, kalau iya rangkaian langsung dibuka ya. Kemudian ini bergerak, misalkan setelah masuk, orangnya masuk, pijit tombol tujuannya ke berapa. Nah, ini misalkan kalau tidak berarti harus bergerak terus sampai tujuan. Kalau iya berarti sesuai, berhenti, kemudian membuka itunya ya, pintunya. Dan seterusnya seperti itu. Ini secara flowchartnya. Kemudian ini ada flowchart layanan elevator. Bagaimana ya tadi saya bilang kalau misalkan kalau ternyata si kabinnya itu pada posisi atau lantai yang sama, berarti pintu membuka. Kemudian apakah tombol tutup pintu manual ditekan? Kalau iya berarti menutup dan sebagainya.
Kalau misalkan secara otomatis pintu akan menutup pada sampai 10 detik ya. Kemudian apakah ada safety juga, apakah kabinnya itu overload atau tidak? Kalau tidak, berarti langsung menutup. Kalau iya, berarti masuk membuka lagi supaya nanti ada peringatan overload dan sebagainya. Kemudian kalau tidak, ini pintu menutup. Nah, ini kalau misalkan orang sudah masuk, pintu tombolnya tujuan tidak dipijit, itu biasanya si liftnya diam saja, karena nggak ada perintah mau kemana. Kalau ternyata dipijit nanti dari lantai 1 ke lantai 3, berarti si kabin bergerak dari lantai 1 ke lantai 3 atau sebaliknya, misalnya dari lantai 3 ke lantai 1. Itu ya. Itu gambaran beberapa fungsi dari penggunaan PLC untuk elevator atau lift. Mudah-mudahan ada gambaran, ada bayangan. Jadi kalau misalkan kita ngurut ke belakang, suatu pengaturan itu ada input, ada proses, ada output. Inputnya mana? Inputnya tombol-tombol. Prosesnya bagaimana? Prosesnya dari PLC. Outputnya mana? Ada motor, motor penggerak kar, dan ini motor penggerak pintu. Itu mudah-mudahan apa yang saya berikan dapat membuat satu gambaran bagaimana salah satu contoh teknik pengaturan menggunakan PLC, dan ada gambaran bagaimana keuntungan menggunakan PLC dibanding dengan wiring-wiring yang manual. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.